Amin. Berdoa dipersilakan. Selesai? Di absen dulu ya. Ya, Bu. Purotayun, Ya. Nazilin, Tahu. Kita, Saya Nadia Vigilia, Gali Ayu, hadir. Fajarul, lengkap ya. Oke, sebelum kita mulai materi pada pertemuan kali ini, Ibu mau mengingatkan mengenai pertemuan yang kemarin, yaitu membahas mengenai rukun iman. Ada yang masih ingat? Berapa rukun iman jumlahnya? Coba Mbak Gita sebutkan. Rukun iman. Aku udah ini. Nggak ingat? Mas Fakko? Rukun iman satu Ya? kepada Tuh. Mbak Tata? Lupa, Bu. Lupa. Mas Nazilin? Lupa, Bu. Waduh, gimana ini kalau lupa semua? Nggak belajar ya? Kembali ke materi sebelum aja. Oh, berapa lupa Bu? rukun iman ada 6. Ayo kita bersama-sama ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir ada iman kepada Pada dan jalan. Oke, kita masuk kepada beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa itu beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang mau mencoba menjawab? Mbak Tata pasti. Ayo Mbak. Enggak, Bu. Enggak. Mana dia? Enggak tahu, Bu. Mas Nazilin. Tahu. Pak Hasan. Apa itu beriman kepada kitab Allah? Ya sudah. Masa? Semuanya murid. Murid Pak. Ya. Ya, benar sekali Pak Hasan. Lanjutan. Jadi beriman kepada kitab Allah menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, beriman kepada kitab Allah artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Coba diulangi Mbak Nadia. Apa tadi beriman kepada kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah. Duh. Meyakini adanya kitab Allah sebagai pedoman hidup. Pinter. Lanjut. Berapa kitab Allah yang harus kita imani? Satu. Kok 1? Kok 2? Loh, kok 5? Yang benar ada 4. Coba dibaca Mbak Nadia. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Oke, kita bahas satu-satu mengenai kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yaitu Torah yang artinya instruksi. Merupakan salah satu dari 3 komponen yaitu Torah, Nabi, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yaitu Alkitab atau Perjanjian Lama. Masuk ke kitab Zabur yang berasal dari Zabara, Yazburu, Zabar yang berarti menulis atau kitab yang tertulis. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Selanjutnya ada kitab Injil, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerangan baginya dan umat, yang berisi mengenai perintah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, yakni 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari melalui malaikat Jibril. Nah, kitab Al-Quran sendiri ini mempunyai
banyak nama lain yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surat pertama dalam Al-Quran ialah Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sedangkan surat yang terakhir Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, sekarang Ibu Guru mau memberikan tugas buat kalian. Kita bagi berkelompok ya. Mbak Tata sama Mas Nasili, Mbak Gita sama Mbak Dila, Mbak Ayu sama Mas Fajrul. Tugasnya adalah carilah dan jelaskan secara rinci mengenai turunnya kitab-kitab Allah beserta dalil nafinya. Oke. Untuk pertemuan kali ini Itu tugasnya buat minggu depan. ya buat minggu depan nanti presentasi ya. Ada tugasan dulu ya. mengakhiri pertemuan pada kali ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung